صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من يومنا هذا إلى يوم القيامة. أما بعد. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau yang mewakili serta para desa yang lainnya, Bapak-bapak kepala dusun dalam jajaran desa Marjokun yang hadir, Bapak-bapak masyarakat, Bapak-bapak ketua RT, para pengurus sepuh, tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, dan yang saya muliakan para alim ulama, para ustaz, para imam, para khatib, para bilal, para kiai, para pengurus sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian sidang jamaah haflah di sekolah Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat ini kita dapat berkumpul bersama-sama, dapat hadir bersama-sama di Masjid Bonsari betul ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sekali lagi alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa Pak saya katakan demikian? Karena mungkin yang tahun dulu, tahun ini kawan-kawan kita itu mungkin ada yang tidak bisa ikut lagi dalam peringatan maulid seperti ini karena sudah kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad yang sangat mulia ini dalam rangka untuk meningkatkan mahabbah dan rasa cinta kita kepada beliau. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkahnya maulid Nabi ini luar biasa, Pak. Orang yang datang dari mana-mana saja berkumpul tanpa ada perbedaan apapun, tanpa ada ego apapun, kita berkumpul di dalam masjid ini dengan niat yang sama, dengan hajat yang sama, dengan tujuan yang sama, tujuan yang satu, yakni hanya semata-mata untuk membesarkan, mengagungkan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Madarij Su'ad salahnya Al-Baghdadi lupa dijelaskan. Wa'lam anna al-i'tina'a bi maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min a'zamil qurbat ila Allah. Ketahuilah bahwasanya mengadakan peringatan maulid Nabi itu adalah min a'zamil qurbat ila Allah, termasuk amal ibadah peparingan Gusti Allah sing paling afdal. Kalau maulidan seperti ini Pak tidak ada batalnya. Wong sing kena haid boleh datang memperingati maulid, tapi tidak boleh masuk ke dalam masjid. Orang yang berwudu, yang tidak berwudu boleh masuk ke dalam masjid. Tidak ada batasan apa-apa. Tidak ada syarat harus berwudu, harus menghadap kiblat, enggak. Yang penting niat kita datang dari rumah, sama-sama datang ke sini dalam rangka membesarkan, mengagungkan peringatan maulid Nabi, kita sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Apalagi pada hari ini berbahagialah panitia segenap masyarakat Bonsari yang sudah bersusah payah, sudah susah payah lagi Pak. Saya belum datang ke sini bolak-balik Bang Denny itu nelpon terus. Sekali aku setor, sekali aku nelpon. Sampai Ustaz Telah ini padahal
ustad iki jane Pak. Kalau ini ngomong Jawa itu seperti sakit Pak, tapi bosnya betul sakit. Sebab kalau ini walau protokol itu nyeluk jeneng kula itu Pak boten pas. Itu jeneng kula sing asli itu namung Saini. Tapi wonten titel ujunge itu BA. BA itu betul kok gelar sarjana itu boten Banjar asli. Tapi kebetulan kula niki oleh judul itu yang jauh. Nah ini Pak Selamat PPL itu kasih sederek rombongan nomor 2. Pak Guru itu belum betul asing. Ya mereka ini istilahnya betul kok ceramah undang ustad itu betul. Sampai undang pulau itu undang dulu jiwa. Pulau ini jadi ustad itu saya mampu ustad mawon. Sami mawon Pak pulau kayak sampai ini sami. Sami pulau itu ngegang tol Pinang, jenengan itu ngegang tol Pinang. Jenengan jodoh sami pulau ya jodoh sami mawon. Malah menawa betul kok ngengkei Umar Derber itu betul. Nanti aku cari ini kalahnya aku masalah Pinang ya. Ngomongnya apa ini Pak Imam lah sebenarnya kakak ini. Kalau betul jual paling Pinang itu musim-musim bulan itu. Orang bisa kalau itu sampai pengen terbang. Itu abang ini awal kalau kita paham itu betul Pak. Tiang Banjar kalian tiang Jawi ini Pak. Mari pulang itu betul sakit ngomong Jawa. Banjar kalian Jawa itu kakak persamaannya. Kakak bahasa Banjar itu sing sami kalian Jawa. Kakak Pak. Banyu dari wong Jawa. Wong Banjar ya banyu. Kancing kata orang Banjar ya kancing, uyah kata orang Jawa. Orang Banjar ya uyah. Sama banyak persamaan kata. Tapi ketika bahasa Jawa itu ada yang berbeda dengan bahasa Banjar itu malah membahayakan. Jadi tahu saya Kalimantan Selatan itu banyak transmigrasi. Itu ada hampir 2 desa orang dari Jawa Timur. Lengkap itu mulai dari kepala desanya sampai PPL-nya itu orang Jawa Timur. Jadi di sana di masyarakat Kalimantan sana di penghuluan sungai, Kalimantan itu kalau nggak pura itu Pak itu di hilir kayak kita ini sungai Tungkal. Kalau di luar sungai itu bagian gambut, bagian bawah Pak itu sudah di daerah Tunggal dulu asam dulu murni istilahnya itulah kalau daerah Tunggal. Jadi di uluan Sungai Kalimantan itu ada transmigrasi orang Jawa Timur khusus 2 desa. Kata PPL-nya untuk meningkatkan hasil pertanian tahun ini kita butuh pacul. Orang Banjar di sana yang dengar Pak pulang ke rumah yang ibu-ibu itu bilang sama bapaknya kalau bakal butuh pacul pakai ya obat rumah. Wong Jawa kan butuh kita mau pacul dicampur. Wong Banjar Pak butuh dia pacul ki ucul. Oleh barangnya sampai ucul ya piye. Jadi masalah bahasa itu Pak luar biasa kalau sudah berbeda itu berbeda. Jadi saya nanti menyampaikan cerita Islam maulid ini campur-campur lagi Pak. Ya bahasa Indonesia mama dan kalau sakit halus bersejow mungkin sana Ustaz ngomong kasar bandar gayanya ngomong Jawa. Ya bahasa Indonesia mau ya. Jadi kita bersyukur alhamdulillah karena Allah Subhanahu wa taala bahwa kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa berkah yang luar biasa. Di dalam kitab Bada'i'us Zuhur itu dijelaskan dengan bahasa yang indah bahwa setiap tapak kaki, setiap tanah yang dilewati oleh Rasulullah itu bekas telapak kakinya itu tumbuh rumput. Artinya tanah yang dipijaki oleh Rasulullah itu akan jadi subur. Bahkan pohon ranting kayu yang dipegang oleh Rasulullah, ranting kayu yang mati itu akan subur kembali.
Sampai ke Ponsari ini Pak, tidak ada undangan-undangan yang datang dari Gempal, dari Rumahan, dari Pondok Empas, mungkin dari mana saja. Tidak ada yang nyuruh orang Ponsari kayak kue. Ini kan keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Ponsari awal dewe yang kompak aja sing heboh, ya sing baik-baik, ya sing apa mau ngejebel, mana sing heboh, macam-macam. Ini Pak keberkahan dari kelahiran ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa Pak, di mana-mana. Apalagi saya di sini, saya kan bukan perokok, panitia ngasih rokok Pak. Gitu. Atau saya kalau dikasih rokok, kok Surabaya itu soal ceramah kesan gitu. Jadi bersyukur sekali lagi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa lahirnya Rasulullah itu adalah merupakan awal dari turunnya cahaya yang menerangi dunia ini. Di dalam nyanyian-nyanyian orang-orang ahli qasidah itu Pak dijelaskan bahwa zaman jahiliyah itu semua manusia pada waktu itu sesat. Sesat itu kesasar. Tidak ada di dalam zaman jahiliyah itu orang yang tahu dengan peri kemanusiaan, peri keadilan. Bayangannya begini Pak, yang kuat menginjak-injak yang lemah, yang kaya memangsa yang susah, yang tinggi menginjak-injak yang di bawah. Itu Pak, bayangan sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan. Jadi sekali lagi kita bersyukur dalam rangka memperingati Maulid ini adalah dalam rangka kita bersyukuri nikmat lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, yang kedua mari kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua ini nanti dikumpulkan di yaumil mahsyar menjadi umat-umat yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, terima kasih yang sedalam-dalamnya saya sampaikan kepada panitia dan khusus kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk ikut mengisi acara pada hari ini. Mudah-mudahan Pak pertemuan kita ini pertama akan membawa keberkahan bagi kita bersama. Yang kedua, mudah-mudahan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, di dalam Al-Quran itu jelas ada ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sesungguhnya di dalam pribadi Rasulullah itu ada contoh tauladan yang baik bagi kita umatnya yang menginginkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Rasulullah itu yang perlu kita ambil Pak, pertama akhlaqul karimah, akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia. Tidak ada orang di atas dunia ini yang lebih mulia akhlaknya dibandingkan Rasulullah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu wahai Muhammad adalah orang yang paling mulia akhlaknya, yang paling luhur akhlaknya. Tidak ada yang melebihi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh akhlak Rasulullah itu Pak, ini enteng diucapkan, enteng sekali diucapkan Pak, tapi berat untuk diamalkan. Walaupun berat, tapi kita berusaha sedikit-sedikit untuk mengikutinya. Apa akhlak Rasulullah itu? Akhlak Rasulullah itu diantara lain Pak, sabar. Ya coba jawabnya, ya sabar. Sabar itu Pak mudah diucapkan, tapi berat
dilakoni. Pada suatu ketika Rasulullah itu berdakwah. Beliau sering mendatangi orang-orang yang ada di Madinah, datang ke rumah sahabat-sahabat. Kebetulan pulangnya agak terlambat, sampai ke depan pintu rumah Rasulullah mengucapkan Assalamualaikum. Ketika Rasulullah mengucapkan salam, istrinya sudah tertidur. Oh ya, baik lah misalnya di bulan baliknya untuk lambat, lawannya harus tertutup, ujungnya harus turun. Istrinya Rasulullah yang namanya Siti Aisyah sudah tertidur. Rasulullah mengucapkan salam yang kedua, Assalamualaikum. Tidak juga terdengar jawaban dari dalam. Rasulullah mengucapkan lagi salam yang ketiga, Assalamualaikum. Tidak juga terdengar suara dari dalam. Lalu Rasulullah apa yang diperbuat oleh Rasulullah? Dijelaskan di dalam hadis yang sahih, ketika itu Rasulullah langsung membeberkan sorbannya, tidur di emperan rumahnya. Ini Pak, satu pelajaran bagi kita, bahwa kalau misalnya kita pulang terlambat itu, kita tetap pintu ucapin salam. Kalau tidak dibukakan oleh orang rumah sudah tidur, ya sudah tidur di luar aja. Tapi itu berat. Kalau gaya model kita kan salam yang kedua itu lebih bantal. Yang ketiga mulai ancang-ancang. Dan ini kalau nggak buka ini mungkin lawangnya yang jebol. Pakai salam lagi, mungkin pakai kaki. Itu satu Pak. Ajaran Rasulullah SAW adalah membina rumah tangga yang bahagia, dalam membina rumah tangga di dalam kerukunan berumah tangga. Setelah subuh, Siti Aisyah terbangun, lalu melihat Rasulullah di depan pintu. Siti Aisyah langsung minta maaf kepada Rasulullah. Kalau istri kita mungkin enggak, gue salah sampai mau balik ngomong. Jadi kita kan mau kajian Nabi enggak. Kita ini Pak, bisanya ribut, bisanya tidak tentram di dalam kehidupan ini. Yang kita rebutkan itu apa? Rebut benar. Kita enggak pernah rebutkan salah. Ketika itu Rasulullah yang bilang, sudahlah ya Humairah, sing salah di aku. Kata Siti Aisyah, boten Kanjeng Nabi, sing salah niku kula. Begitu Pak, di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Artinya, pakailah perhiasanmu yang paling bagus, sandanganmu yang paling bagus ketika kamu masuk ke dalam masjid. Ini alhamdulillah saya lihat semuanya bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang di luar sana, walaupun bakti panggil sekolah, sekolah tenang, tapi mangkat yang menurut jenisnya udahnya tenang, sesuai dengan kata Nabi Al-Quran.
Kita ini Pak, ini mohon maaf Pak ya, saya cuma meluruskan. Mungkin momen-momen seperti inilah saya bisa menyampaikan. Di dalam kitab I'anatul Talibin itu dijelaskan Pak, dukhulul masjid maksufar ra'si asyaddu karahatan. Melebu masjid sirai itu dibuka boten ditutup, alias boten rupiahan, boten ngane topi, niku hukumipun makruh. Yang bersangkutan itu sudah menghampiri hukumnya haram. Jadi apalagi kita mau dan berangkat sholat, itu jelas disuruh berpakaian dengan pakaian yang sangat bagus. Ini kadang-kadang bocah-bocah mau masjid semalam itu, Masya Allah, itu tidak bagus itu. Walaupun bukan waktu sholat. Jadi masuk ke masjid ini ada takarannya. Kayak sekarang ini Pak, ini kan sampai lagi duduk di masjid, sampai harus berniat nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Niat kula i'tikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Sambil sampean kalau mau pengajian, mau orang turu mulai sampai mulai pahala. Aku malah senang mulai omongan bapak-bapak, ibu-ibu dan jadi itu turu aku malah senang. Tenang, orang di rumahnya aku jual apa-apa, sampean turu aku udah balik udah. Ini Pak, Bu, kira-kira sampean kalau ngomong tentang ini paham betul? Berpaham? Berpaham ya wes, lepas sepeda lain. Paham betul? Betul nih, betul paham. Lupa aku ngomong. Menyampaikan alasannya Ustaz lebih konsep ya Allah. Duduk di dalam acara peringatan Nabi seperti ini, Pak, di dalam majlisul ilmi, Allah akan menurunkan as-sakinah, ketenangan, Pak. Allah berikan pahala yang luar biasa. Selain sambil ngantuk-ngantuk, betul apa-apa. Sambil mangan-mangan, betul apa-apa. Ini bukan pergi. Betul apa-apa, Pak. Sambil betul samping kata aku. Terus kalau mangan-mangan, kalau merokok, betul apa-apa. Oke, santai mau nih, Pak. Ini kok merokoknya malah orang mangan, malah orang merokok, malah orang ditunggu lagi sebenarnya. Takut ibu ini ngomong, Pak Ustaz saya mau ceritanya apa? Oh ya aku mimpi. Oh mimpi. Juga itu dulu, Masya Allah. Itu kenapa ya Pak? Ya santai Pak. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Yang terpenting Pak, peringatan Maulid Nabi seperti ini. Pertama, kita mengekspresikan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Itu tadi saya sudah dengar rombongan remaja-remaja masjid Rawdatul Muttaqin. Rawdah itu artinya taman, Al-Muttaqin itu tiang-tiang sentakwa. Masya Allah, luar biasa semua. Tadi saya dengar ekspresinya. Ekspresi itu begini Pak, bukan bahasa orang Jawa Timur Pak. Ekspresi itu artinya mengeluarkan perasaan cinta yang dilahirkan dengan anggota badan. Ini luar biasa Pak di sini. Anak-anak remaja itu menyanyikan lagu-lagu sholawat ini dengan organ bunga bedanya. Itu luar biasa, itu namanya orang cinta itu Pak. Apapun dia lakukan demi untuk memuji kekasihnya, nggak apa-apa. Ada yang orang ngabuh tentang hadroh, yang Nabi salam alaika ya Rasul.
yang kita baca, yang kita kita sambungkan kepada Rasulullah SAW. Kalau kita yang orang awam ini Pak, cukup memuji-muji Rasulullah saja dan cukup. Anta syamsun anta badrun anta nur fawqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahus suduri. Itu kan kita memuji Rasulullah. Anta syamsun, engkau bagaikan matahari ya Rasulullah. Anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama. Anta nurun, engkau adalah cahaya fauqa nuri, di atas segala cahaya. Tanpa Rasulullah dunia ini gelap gulita. Jadi sudah diekspresikan tadi oleh para remaja-remaja masjid itu. Tidak apa-apa, itu bagus. Ada juga orang zaman dulu Pak. Saya ini kan kalau malam melintang di dunia dakwah ini Pak sudah hampir 25 tahun. Jadi pengalaman di mana-mana. Gaya orang Banjar baca berjanji, Allahumma sholli wa sallim wa aku yang orang Banjar aja nggak bisa. Itu di balik 16 Pudin itu Pak. Orang baca berjanji itu lagunya luar biasa. Mereka itu mengambil pelajaran itu Pak dari Kedah, Malaysia. Kalau saya ini orang Banjar yang kebetulan ngajinya yang Jawa, jadi yang berjanji kan itu dari Jawa. Yang penting dimocok untuk cepat dan rampung. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi Allah al-masalihu lillah bismillahirrahmanirrahim mustaqillan fayyadul barakati ala ma ada pernah saya diundang di tempat orang Bugis. Waktu itu acaranya acara kemudian apa namanya itu selamatan anak. Setelah itu syukuran. Waktu itu Pak saya diundang. Ini ceritanya Pak. Diundang duduk sama-sama. Tidak lama dikeluarkan minuman, setelah minuman dikeluarkan makanan, nasi. Setelah dikeluarkan nasi, becolok itu kan, yuk acara di sini, baru ngaduk di sego. Mungkin membukis lain ini. Hidup di sego di sini, baru kan mau coba janji. Tak belok, kasih mau coba janji. Coba mau pakai orang-orang.
Jadi setelah acara itu selesai, saya nanya sama Dai, namanya Dai Samsudin, sekarang orangnya sudah pulang Sulawesi. Dai, kok baca berjanjinya kok cepat nih? Kata Dai itu, Pak Ustaz, kalau lama-lama mak, aku baca berjanjinya nanti nasinya dingin. Oh benar juga kan? Itu tidak apa-apa, itu kan ekspresi perasaan halus yang dikeluarkan demi cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Pak kita itu harus cinta kepada Rasulullah? Karena Rasulullah itu pemimpin kita, juru penyelamat kita, yang menyelamatkan kita mulai dunia ini sampai akhir nanti. Tidak ada pemimpin yang lebih hebat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Nanti Pak, tapi nanti kita wajib percaya satu orang saja ada umat Rasulullah yang masih di dalam neraka, yang masih tersiksa di dalam neraka. Rasulullah tidak akan bahagia di dalam surga. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Sedaya umatku itu bakal menembus surga. Tidak ada Pak umat Rasulullah yang tidak masuk surga, tidak ada. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah wa in zala aw saraqa. Orang yang meyakini la ilaha illallah pasti masuk surga, sekalipun dia pernah berzina, pernah merampok, pernah mencuri. Jadi kita kalau ceramah jangan kalah dengan orang Kristen. Orang Kristen itu gimana Pak? Telah tenang bersama berapa di surga, walaupun matinya mati dengan narkoba. Ini kadang-kadang Ustaz ceramah masa kayaknya masuk surga tuh susah niat. Umat Rasulullah ini dijamin masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau itu yang tidak masuk. Ini lagi takonin sampai KPL, katanya kita itu pengen nuduh sesuatu, mesti jawaban mungkin. Mau nuduh sesuatu. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, contoh tauladan yang diteladankan oleh Rasulullah itu secara gamblang saja. Sedikit saya akan menyampaikan di sini, tidak banyak-banyak, sedikit saja. Rasulullah itu Pak, bedanya dengan kita ini cuma sedikit. Sedikit. Rasulullah sedikit makan. Kalau kita sedikit makan. Rasulullah sedikit marah. Kalau kita sedikit marah. Rasulullah itu sedikit merajuk. Nih kita di merajuk. Sedikit cuma bedanya. Jadi kata Rasulullah di dalam kaidah yang sudah dirumuskan oleh para ulama, Rasulullah itu berpesan tentang masalah berpakaian. Jadi mau konsep rumah itu orang ceramah masalah pakaian, bukan Pak Imam, kamu Pak Ustaz mulai ceramah ini disenggol masalah ngawuran. Aku ini mirip opo, udah juga masalah ngawurat. Berpakaian di dalam Islam itu Pak tidak ada batasannya. Yang penting bisa menutupi badannya, bisa menutup aurat. Kemudian fungsi pakaian itu adalah untuk mencegah kita daripada kedinginan dan kepanasan. Itu saja. Tidak ada pakaian dasar Islam itu harus begini potongannya. Kalau tidak begini potongannya bukan orang Islam, tidak ada. Yang penting pakaian itu sopan menutup aurat. Saya dulu ini dengan Pak Selamat Terdekat tentang tahunnya udah lama tuh. Waktu sampai mau si madrasah
mau pulang ke sini itu, masya Allah, itu kadang-kadang pemandangan kita itu luar biasa. Roh cawe dok, sing nganggu sandangan luar biasa. Iki piye? Diarani anggo kok enak sandangannya gitu. Setiap ngobrol kalau pas ini orang didelok mubazir, dia didelok jadi dosani, dia semumpung komedor di rumah aku. Ya Allah, itu pakaian yang seperti itu pakaian yang tidak melambangkan agama kita Islam. Pernah saya melihat sendiri Pak di apa namanya itu di kalau yang jualan toko jualan kain apa namanya butik ya, butik yang khusus kain perempuan. Jadi itu ada bentuknya seperti kaos kaki Mbak, supaya stokin aja muncul. Ditunggu kalau cabai jok semua kayak mau waktu Mbak. Orang kayak Iran sisa wong soal ngomong gitu. Sekali tinggu ngono persis kayak gori dibungkus karung. Masya Allah. Ngono kita perhatian ini terkait kenyataan ini. Orang kok ngelucok nggak sampai yang orang aku orang kenyataan ini. Sekali dia ningko, sing ketok sing pakai lah. Nggak nak ngono udele sing ketok. Yo lek ngurus ngono panune sak abok. Kaya ngono iki ane sapa? Pernah itu di tebing tinggi itu Pak. Ya saya kan kalau kemana-mana kan nggak pakai soal haji seperti ini, nggak pakai baju koko kayak ini. Ini Pak sorban ini dari seluruh anakku. Orang kok gaya kiai ustaz itu bukan sorban murah. Ini kan ngawal peringatan Pak. Nah ini malah panitia orang panitia semua jadi loh. Kebetulan yang bilang ini biasa yang panitia tisu di opor sama kami. Jadi berpakaian itu menurut keterangan di dalam agama kita, agama Islam tidak boleh terlalu panjang. Terlalu panjang sampai kemana Pak? Sarung ini sampai ini. Ngesreng tidak boleh. Terlalu pendek nggak boleh juga. Sarung itu jengkol. Iya nggak boleh. Iki wong wedok kadang-kadang masya Allah. Iki wong wedok wong nangis. Orang pakai orang wedok iki masya. Nganggi rok kuwi garung gone. Iwak betek itu lho Pak. Betul sak kabok kuwi. Ki semua kejebelah kurang muni lho. Orang ditelok sombong buli iki piye? Ditelok derek dumsol. Ya Allah. Mulai ibu-ibu dia wis tuwa dia yang hijau. Yang jilbab. Kan ada nyanyiannya tuh. Jilbab putih lambang kesucian. Merah pal. Langsung Bapak nyanyinya tuh biar si pedok-pedok dengar. Berselapal. Udah apa? Yang penting nih jilbab tinggu. Setuju gak tuh? Ya. Lene ngomah sampai ini nyandang nih esbasi ngaku walau arep nyandang kalau ngomong gak ada batasan di rumah. Tapi lewat tuh semua rumah aja terlalu panjang, aja terlalu pendek. Paham itu? Paham? Ojo terlalu lebar, ojo terlalu sempit. Lo ini ngami jilbab, ngangge apa jenenge sepatu ngangge soal Jawa, tapi kalau gori dibungkus semua. Lega ini kuwetok. Ngono kuwi jenenge nyandang tapi ujo. Ya Allah. Iki orang mungkin ora enak, iki wong ora rumahan kok. Ngomongane wong ini ya menawa ya
kira mungkin malam lebih kurang kurangnya kalau kalau kita berpakaian itu menurut ajaran agama kita tidak boleh terlalu tebal, terlalu tebal sumuk, tidak boleh pula terlalu puitis. Ini kadang-kadang nyandang makannya meludan BH-nya di rumah wetok saking tipis sesandangan. Ini mohon maaf ya, ini kalau bukan nyindir, ini kalau menyamu numpang nyebut mawon ini nitip omongan dan makan yang meludan cepat majlis takliman yasinan gitu mbok iya cuma dasar ini kadang-kadang nyepel omongan gue banget kalau dikepok-kepok semuanya ya Allah. Jadi Bu ya, kalau kita di rumah itu tidak disunahkan ibu-ibu itu berpakaian menutup aurat, apalagi di dalam kamar, apalagi berniat turu di sunnah nek wong wedok itu orang lagi simpakan lek nganggo sandangan semalam jerugi hukumnya haram. Apa meneh haram semua ini kan dina apa ini apa begitu prakteknya ini sampai nek turu nganti semalam dawa lewat rumah arek karo bojomu tenang itu arek ora kok sampeyan iki aku jarang ini munafik kalau orang aku wong lanang iki iso ngangkat 2 kilo lagi kono ane gue sengaja. Kalau di rumah disuruh melayani suaminya nggak usah pakai pakaian yang iki memang rumah nono malah ora gelem lagi kincu malah ora gelem modaan itu masalah modaan kalane mantan wis kabeh timburan tutup sing putih sing abang kaya terasi barang sing polesnya lene rumah mereka muda padahal berhias itu untuk suami tidak boleh istri itu menghiasi orang lain ini lagu waktu malah hiasan itu tak banyak sungguh mas cincin kalau gelap nggak betul kaya toko mas lampet gila yang boleh ngomong Banjar Pak ketolong banget ngomong sugih kalau ngomong sugih lewat-lewat ngomong sing duwe kalung, duwe gelang, duwe cincin tugas sing mau baik iki pengen wetok kabeh sing sebelah kiri cincin ini papa kalau ini buka kene aja wow nyampe metu anu pindah nek kalung iki sing bagian orang duwe cincin sing bagian orang duwe kalung apa tugas itu kan ini si Brambang si Brambang ini kalau sedih berberambang yang menangani pada pedes ayo nangis masih ya Allah kira-kira mereka sing berusaha kamu si Brambang kira-kira suki pamer jadi ringkasnya pertemuan kita ini Pak pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah membawa agama Islam kepada kaum ini untuk menjadikan pedoman hidup kita untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua, mari kita mensuri tauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dari segi berpakaian. Tadi saya sedikit saja menyinggung masalah aurat. Yang terakhir, pesan saya yang terakhir, mari kita kokohkan, kita kuatkan persaudaraan kita sesama muslim. Yang lalu biar berlalu, lupakan saja semua. Pesta demokrasi sudah selesai. Yang kalah wajib terlalu bersuruh, wajib terlalu sesuh, wajib terlalu susah. Yang menang wajib tenang-tenang. Kita ini bersaudara, satu sama dengan yang lain. Belum ada pesta demokrasi. Aku baru sampai di sebulan. Jadi sebulan lebih diutamakan daripada segala galanya.
seperti satu bangunan yang satu mengokohkan, menguatkan kepada yang lain. Kata Rasulullah pun kalian wala takun kal-udhunain. Jadilah engkau bagaikan dua tangan yang saling bantu-membantu seperti tangan kanan dengan tangan kiri, tanpa ada iri dan dengki. Coba kita lihat Pak, bagian gantol pinang, bagian mupek ropo, bagian dodo sawit, niku tugasnya tangan ropo Pak, roto tangan. Tapi bagian tubuh cincin, bagian tubuh jam tangan kado sekian 5 juta, ini sendiri kalau tak selam. Senyamu tangan kanan atau tangan kiwa? Tangan kiwa, tapi tidak pernah tangan kanan merasa iri dan dengki, tidak ada. Di dalam mana enak? Oposisi di mana mulai kue, mulai ngombe susu, sampai ngomong susu yang tangan kiwa nggak pernah iri hati. Giliran sampai yang WC, sampai yang cewek, niku tangan kanan apa tangan kiwa? Tangan kiwa nggak merasa jijik, nggak merasa iri hati, nggak merasa dengki. Artinya apa? Kalau kita mau persatuan dan kesatuan kita kuatkan hubungan ukhuwah Islamnya. Kalau kita hanya gara-gara beda bendera, beda partai, dan beda pilihan, kita sudah tidak akur lagi, itu rugi kita Pak. Ada desa di desa lain Pak, kalau marga rukun ini saya yakin mau marga rukun, yang saya takut nanti terkandang tak marga tak rukun, itu yang saya yakin. Makanya ini sampai setuju tak tekaknya masalah ukhuwah Islamnya. Kita bersaudara itu seperti pasir, ada yang jadi pasir, ada yang jadi kerikil, ada yang jadi tanah, ada yang jadi banyu. Kalau tidak ada tanah, di mana kita mendirikan fondasi? Tanah wis eneng, waktu wis eneng, semen wis eneng, kerikil wis eneng, orang yang banyu nih, orang yang artinya apa? Air itu adalah merupakan saudara kita, tanah itu saudara kita, pasir itu saudara kita, batu saudara kita, bahkan apa namanya itu yang bersih, beker, seperti itulah Pak. Ada yang pintar, orang pintar, ada yang alim, orang awam, ada yang jadi pemerintah, ada yang jadi rakyat. Jadi ojo sampai masyarakat menyesal ngopok orang yang itu Pak namanya iri hati. Dan juga masalah kepemimpinan itu Pak, itu sudah ada waktu wayahe lan giliran. Kita nggak ngerti Pak, sak dunia wilayah kalau Jawa ngerti. Yang bisa mungkin sekarang memimpin kita yang ini, ya kita hormati yang ini, dan jangan kita menekan yang lama. Kalau waktu kampanye itu biasa Pak, blok campaign itu biasa, melek-melek, pengen berapi itu biasa. Tapi setelah jadi, ini Pak Ali sanggupan ya, persiapan apa namanya alternatif. Aku jadi Pak Ali, jadi wanita ngomong Pak Ali itu dulu anak dulu pada manusianya, pada orang Islamnya, kita saling ingat mengingatkan. Saya diundang ke Wonosari ini Pak, padahal ini tidak merasa saya ini sebagai ustaz seperti orang jauh, enggak. Saya merasa saya ini punya kewajiban. Marga rukun ini dulu orang rumahan. Aku orang rumahan undang aku cerita ini Pak. Rugi kita gara-gara pemilihan kepala desa yang dulunya kita rukun jadi tidak rukun. Jadi oleh karena itu mari kita Pak untuk merajut kembali, mungkin yang dulu ada salah-salah kata, ada khilaf di antara kita, mari kita sama-sama bersatu kembali. Ini sebagai penutup yang terakhir. Setelah masyarakat kita ini rukun, setelah masyarakat kita ini baik, di dalam masyarakat itu kan ada yang tua, ada yang muda, ada anak-anak, ada balita. Jadi mari kita menjaga anak-anak kita, menjaga generasi kita, menjaga anak keturunan kita,
jangan sampai terpengaruh pertama kepada aliran-aliran yang baru. Karena Pak, sekarang ini banyak aliran-aliran agama yang baru, seperti masalah orang yang tidak senang dengan maulida, banyak. Ada yang tidak senang tahlilan, ada yang tidak boleh kami yasinan, itu namanya aliran baru. Tidak boleh kita ikut seperti itu. Kita ikut apa kata kiai kita, guru kita yang sudah lama. Itu kita jaga generasi kita. Menurut pendapat saya, ijtihad saya, aliran baru itu satu yang wajib diikuti. Ada satu Pak, aliran listrik itu wajib Pak. Kalau sampai tidak ikut sampai yang pertama, cuma itu yang boleh diikuti. Yang kedua, jaga anak-anak kita daripada terpengaruh kepada pergaulan premanisme. Aku ceramah kayak Kapolsek dari Kapolsek dari di wakil bilang, jangan terpengaruh pergaulan preman. Baru-baru ini kita dengar di wilayah daerah kita ada motor-motor yang hilang, mulai dari kebunnya Pak Saprial itu sampai ke daerah sini. Dalam bulan-bulan ini sudah ada 5 motor yang hilang. Ini nampaknya preman-preman mulai bereaksi kembali. Jaga anak-anak kita Pak, supaya jangan terpengaruh, jangan terikut kepada pergaulan preman seperti itu. Yang terakhir, jaga anak-anak kita daripada pengaruh narkoba. Narkoba dan segala-gala jenisnya, apa itu namanya kokain, apa itu namanya sabu-sabu, apa itu namanya heroin, apa itu yang namanya apa-apalah yang sejenisnya itu. Jaga Pak. Jangankan anak muda Pak, jangankan remaja, orang tua, Pak Kiai sekalipun kalau sudah terminum narkoba itu akan rusak. Menutup ceramah saya hari ini, karena setelah ini doa, kemudian kita mungkin makan, dikasih nasi, ini yang terakhir. Dulu Pak ada ustaz sering menyebut tentang masalah narkoba, ganja, heroin, narkotika dan segala macam. Sementara ustaz itu, Pak Kiai itu gak ngerti apa sih dengan narkoba. Itu doa kan aku dia kalau ngomong Pak oleh orang sih dengan narkoba dia. Jadi Pak Ustaz itu diundang biasa tahlilan. Kebetulan Pak Ustaz itu main waduh yang dalam yang lucu pun. Pak Ustaz itu nasi itu kebetulan dapat apes lagi sepeda motor. Kalau saya di rumah itu harus disukuni banyak ini Pak. Biasa orang tahlilan subuh banyu. Kebetulan banyu kuwi wis dimasuki karo bocah wis sabu-sabu masih cas. Karena Pak Kiai mau nolak, teko kono langsung ngombe ngene lho Pak ngombe. Nah, wong jenenge nolak Pak Kiai mau ya diombe entene. Wong teko ono sepeda motor, ngombe buntek. Wis sampai ngombe wedangan, bagus ngombe omah ngomong. Undangan pada teman Pak Kiai ini wonten hajat ini ngirim leluhurnya oleh Simba dan Bapak nanti ini soalnya keluarga pulau ini kalau semua Pak Kiai ini yang mau kali jamaah sekolah ini tahlil sabtunan ya Pak Kiai yang karena musim hujan tidak hujanan balik langsung mulai dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fatihah jadi Jawa wong Kiai Jawa ki Al-Fatihah waktu kepisan Al-Fatihah sampai itu barang sampai dihat-dihat Al-Fatihah muncul kalau Allah ahad itu sebagai sama dulu wong sugih sampai sulkur barang kalau orang selarat kan selalu lain bagi itu kok
maca ayat kursi sapi korte terus tahlil afdal zikrillah ilaha illallah tenan bakeno la ilaha illallah 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 ping 100 ora leren-leren dijawi lho kalau sing ning sandinge mbak impor mbak dijawi ora madah muda la illallah la illallah dijawi mau ning jago ngadeg Pak Kiai dijawi ning ngadeg joget Pak Kiai mau ditinggal jangankan bocah nom kiai nek narkoba rusak mulai kaya kula sampean wani jogo anak keturune awake dhewe aja ngantek pengaruh narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.